baik buruknya game bagi kita emang gak ada habisnya ya. Sejak Pong dan Tetris muncul, sebagian orang bilang video game berdampak buruk bagi kita. Tenang, mereka belum sadar aja kalau bermain game ternyata masih 11-12 dengan nge-gym. Tapi bedanya, game bertujuan untuk melatih otak, sedangkan nge-gym untuk latihan otot. Kelihatannya sih cuma aktivitas buat hiburan saja, tapi ternyata game bisa membantu meningkatkan jumlah materi abu-abu di dalam otak. Bagian dari sistem saraf pusat ini bertugas mengendalikan semua fungsi otak. Atau lebih spesifiknya, bertanggung jawab dalam pengendalian otot dan persepsi sensorik yang meliputi fungsi ingatan, pendengaran, penglihatan, emosi, komunikasi verbal, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Pokoknya semua fungsi terpenting di dalam tubuh kita. Jadi, kita perlu banget nih menjaga kesehatan materi abu-abu, karena dengan begini, proses berpikir kita akan lebih cepat. Kesehatan dan kualitas hidup kita juga bisa membaik. Peneliti dari University of Rochester, New York menyimpulkan, video game bisa membuat para pemainnya lebih peka terhadap lingkungan di sekitar mereka. Game action terbukti bisa meningkatkan performa mereka dalam uji visualisasi sampai 25% dibandingkan game biasa. Kelebihan ini nggak cuma berlaku di video game, tapi juga bisa meningkatkan skill yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, skill saat menyetir atau mencari teman di dalam kerumunan. Tetap aja sih, kamu nggak serta-merta harus duduk berjam-jam atau malah berhari-hari di depan konsol dan PC hanya untuk bermain game agar otakmu makin encer. Para fans berat game dan dunia fantasi nggak perlu lagi lah merasa bersalah setelah asik bermain game. Nah, apa kamu masih pusing menentukan tujuan hidupmu? Berarti udah saatnya tuh kamu mencari hobi baru dengan bermain game. Mereka yang biasa bermain video game tahu betul caranya memperkirakan kemajuannya sendiri, karena semuanya memang terukur. Akan ada poin, level, tujuan, dan sasaran. Semua informasi ini harus diproses sehingga gamer bisa melacak kemajuan dan menetapkan tujuannya. Di banyak game juga diberlakukan misi harian. Kalau sampai melewatkannya sehari saja, si gamer gak akan dapat hadiah. Karena inilah mereka mengintegrasikannya ke dalam aktivitas harian. Sebagian gamer hebat juga menetapkan kebiasaan atau rutinitas kecil yang harus dilakukan setiap hari. Kepuasan yang mereka rasakan setelah mendapat skin atau senjata baru bisa memotivasi mereka untuk melalui semua kebosanan. Mungkin saja saat harus ngobrol lama lewat telepon, mereka juga nyoret-nyoret buku hanya untuk mencari kesibukan. Sekarang ini, kita lebih banyak terisolasi dari orang lain secara fisik. Game bisa menghadirkan pengalaman menarik bersama teman dan keluarga si gamer. Dengan menghabiskan banyak waktu bersama teman, mereka akan mendapatkan banyak manfaat. Yang terpenting, pakai headset. Dengan bermain game online, mereka juga bisa berinteraksi dengan banyak orang di seluruh dunia. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang punya beragam kepribadian dan bahasa, lalu bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya. Mereka yang kesulitan berkomunikasi langsung dengan orang lain pastinya akan sangat terbantu. Misalnya saja, teman mereka tinggal di kota lain atau di luar negeri. Metode komunikasi modern seperti ini bisa meningkatkan skill dan rasa percaya diri saat harus berinteraksi langsung dengan orang lain. Apalagi kalau kamu termasuk pemalu dan sulit memulai percakapan. Selain itu, kalau kamu mau mempertajam ingatanmu, jadikan video game sebagai top listmu ya. Sebelum memulai permainan, kamu harus memperhatikan dan mengingat-ingat petunjuknya. Kuasai juga tombol
responsif. Aktivitas yang dilakukan berulang kali bisa merangsang koneksi antar sel otak, sehingga terbentuklah jalur saraf di berbagai belahan otak. Makin sering kamu berlatih, akan semakin kuat jalur sarafmu. Itulah yang menjadi dasar struktural dalam belajar. Aktivitas yang berkali-kali kamu lakukan bisa mengubah struktur otak. Dengan mencurahkan waktu dan energimu, kamu akan semakin mahir dalam melakukan gerakan menghindar, membangun konstruksi di video game, atau memukul bola bisbol sampai keluar taman. Aktivitas fisik dan bermain game biasanya nggak dilakukan secara bersamaan. Memangnya kamu bisa jogging sambil berburu monster? Meski begitu, dengan realitas virtual di masa depan, tubuh kita bisa saja lebih fit saat bermain game daripada saat nge-gym. Kebanyakan konsol besar sudah dilengkapi dengan teknologi yang mendorong pemainnya untuk tetap bergerak dan berdiri. Saat ini, ada juga game seluler yang bisa dimainkan di dunia nyata. Pemainnya bisa merasakan pengalaman menyusuri kota, menemui teman-temannya, dan mencari harta karun yang tersembunyi di tempat rahasia. Jadi, kamu bisa tuh menjadikan video game sebagai alasan untuk lebih mengenal lingkunganmu atau keluar rumah selama beberapa jam. Oke, kemana lagi nih game akan membawa kita? Gak bisa dipungkiri, kita semua pasti menua. Seiring bertambahnya usia, kita akan merasakan kesenangan sekaligus kengenesannya. Sama seperti tubuhmu, otak juga perlu tetap fit. Teka-teki silang, permainan papan, dan sudoku memang bisa merangsang otak. Tapi video game justru lebih ampuh lagi. Selain bisa membuat jalur saraf di otakmu, game ternyata mampu menjaga ketajaman dan penyesuaian otak kita. Banyaknya tugas yang harus kamu lalui di video game akan melatih otak dan mempertajam pikiran. Woi, nonton TV-nya jangan terlalu dekat dong, nanti matamu bisa rusak. Kamu ingat dengan kata-kata ini? Duduk terlalu dekat dengan monitor memang kurang bagus untuk mata, tapi sebetulnya bermain game bisa meningkatkan ketajaman mata. Penglihatan para gamer lebih tajam dari manusia rata-rata. Nah kan, memelototi monitor ternyata bisa bikin kamu lebih awas. Suatu penelitian dari McMaster University membuktikan bermain video game bisa mempertajam penglihatan. Game bisa mengasah otak kita untuk melihat hal-hal detail, serta mengikuti gerakan dan perubahan cahaya. Setelah memainkan video game action selama lebih dari 40 jam dalam sebulan, mata dari kebanyakan pasien terus membaik. Kalau temanmu masih aja kepo dengan hobimu bermain game, bilang aja, kamu lagi berusaha mempertajam penglihatanmu, oke? Dalam video game multiplayer, pemainnya harus membentuk tim dengan pemain lain. Ada juga game yang memerlukan pemimpin. Ketua tim ini berhak menentukan komunikasi antar pemain, membuat strategi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tim, serta membuat anggota timnya tetap fokus pada tujuan. Para pemain harus segera mengatasi masalahnya sambil tetap mengedepankan sasaran jangka panjang. Kemampuan ini akan semakin terasa dan bisa terus beradaptasi dengan banyak tim di berbagai lingkungan permainan dan skenario. Dalam bisnis, skill kepemimpinan seperti ini perlu dimiliki oleh para supervisor, manajer, dan CEO. Baik sebagai pemimpin maupun anggota tim, kamu akan mendapat pengalaman yang bisa diterapkan di dunia kerja. Kamu pasti nggak mau kan mengalami kegagalan yang menyakitkan itu setelah berusaha mati-matian? Kalau sudah begini, kamu perlu memulai dari awal lagi. Kehilangan semua poin, mencoba mengingat-ingat lokasi jarahanmu, dan sebisa mungkin berusaha mendapatkannya lagi. Emang benar, video game gak akan membahayakan jiwamu, tapi kamu perlu mempertaruhkan karakter dan semua kemajuanmu. Para gamer bisa segera mencari tahu cara menavigasi dunianya, dan terbiasa menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Dalam video game, yang ada cuma menang atau terus berusaha. Dengan begini, kamu bisa belajar dari kesalahanmu sambil terus naik level sampai finish. Makanya, video game bisa membuatmu lebih pede dan terus gigih dalam mencapai tujuan. Selain itu, kamu akan menjadikan setiap kesalahanmu sebagai peluang untuk belajar. Video game yang simple dan mudah diakses akan membuatmu happy, relax, dan terhindar dari baper. Kita semua boleh kok santuy sebentar. Dan video game bisa menciptakan kenyamanan yang pastinya kita perlukan. Gak ada salahnya kok kalau kamu mau bersenang-senang. Ada banyak game simple yang bisa kamu pilih dan mainkan sejenak, biar jadi mood boostermu.
Cari saja yang bisa kamu mainkan. Selamat bersenang-senang!